Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita ngaji tentang masih tetap kitab tasawuf, kitab Al-Hikam dan kitab Ihya. Temanya adalah tema yang saya ambil, yaitu tentang zuhud dan warok. Zuhud dan warok itu salah satu sebab ketenangan hati dan kenyamanan batin. Seperti itu. Saking pentingnya bab zuhud nih, Bapak Ibu, sampai ada banyak kitab. Satu kitab itu hadis dan asar yang berhubungan dengan zuhud. Jadi namanya Kitabuz Zuhdi gitu. Kenapa kok belum muncul ya? Sudah tak duplikat. Gimana Pak Ji? Saya ada apal sela-selanya ini. Kalau tidak ada Pak Ji. Biasanya kan bisa. Tidak ada masalah. Sekedar ya. Saya coba tidak punya kabel VGA, cuma biasanya kan bisa. Oh gitu ya. Saya nggak punya bumi tapi hilang. Iya. Sebentar. Ini saya bukan. Iya, biasanya langsung berarti. Sampai lancar. Sambil ditunggu mawon ya. Sambil ditunggu ini sudah tak duplikat kok ini. Ini aja. Coba dibiarin aja dulu waktu itu. Nggak punya siapa dulu. Ini apa namanya? Memang apa namanya? Kabel VGA itu kadang nggak support.
apa wis langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, saya apa itu namanya? Malam ini mau ngaji tentang kitab Zuhud dan Warok. Karena Zuhud dan Warok itu selain memang bagian penting dan wajib di dalam agama kita, Zuhud dan Warok dapat menyebabkan ketentraman hidup. Ya, Zuhud dan Warok akan menyebabkan orang hidupnya nyaman. Ya, kenapa? Karena Zuhud dan Warok itu sifat dan perilaku Nabi dan para sahabatnya. Ya. Monggo sarang-sarang niki saya buka 1, 2, 3, 4, 5 judul kitab. Nanti juga dengan al-hikam tentunya ya kita ambil. Prakteknya zuhud itu kayak apa? Yang bisa memberikan satu efek positif kepada saya dan panjenengan, dan seperti apa Rasulullah itu praktek zuhud dan waroknya. Ya, Rasulullah dan sahabat tentunya ya. Saya bukakan 5 kitab ini. 1 kitab Az-Zuhdu Ibnul Mubarak. Ini kitab khusus untuk menerangkan apa-apa saja yang disebutkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, dan yang dipraktekkan juga para sahabat. Sambil menunggu biasanya. Ini kalau menurut apa yang Bismillahirrahmanirrahim, kalau menurut yang saya tampilkan di sini, ini sudah duplicate, maksudnya sudah double dengan itu, dengan slide-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Yang pertama yang akan saya bacakan tentang zuhud niki berdasarkan fakta betapa saya dan panjenengan semuanya dan orang yang hidup di akhir zaman seperti sekarang. Nah, zamannya Nabi itu sudah akhir zaman sebenarnya. Ya. Jadi zamannya Nabi itu sebenarnya sudah akhir zaman. Kalau sekarang tambah akhir lagi. Kenapa? Karena wafatnya Nabi itu termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi wafatnya Nabi itu termasuk tanda kiamat. Tandanya saja. Nah, semakin kita hidup di zaman yang seperti saat ini, bab zuhud dan warok itu menjadi bab yang sangat wajib diajarkan dalam rangka mengurangi efek daripada sifat rakus dan sifat tamak. Lantaran orang lantaran semakin maju, saya dan panjenengan ini kan hidup di kemajuan ini, sangat maju banget ya. Golek duit gampang ya. Golek duit kan sekarang gampang dibanding dengan zamannya Pak Harto atau di zamannya Nabi Adam lah ya. Tapi di zamannya Pak itu terlalu jauh ya dibanding intinya Bismillahirrahmanirrahim, sebelum zaman modern, setelah kebangkitan Perancis, intinya setelah kebangkitan Perancis, setelah zaman teknologi maju, teknik industri maju, kehidupan manusia itu berangsur-angsur tambah baik. Secara materi itu tambah baik.
Saya berani mengklaim seperti itu karena saya nututin berapa presiden, Pak Harto, Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan sekarang Prabowo. Ya, nututi 7 presiden. Betul-betul saya merasakan kalau di zamannya Pak Harto itu, susah kan makan itu. Ya, lebih-lebih 98, 97 akhir mau masuk 98. Itu krisis moneter yang luar biasa itu. Saya di Pondok Sidogiri itu waktu krisis moneter itu makan itu, Pak. Ngapunten saya studi makan nasi empok. Bukan nasi empok, nasi pohong. Nasi pohong. Ya Allah, dikasih jangan itu, dikasih jangan bukan kelor. Dikasih jangan kelor itu, jadi tajin itu ya. Enggak betul. Ya, are-are iki ciri-ciri kok enak urip ya. Wong aku ngarit. Saya yakin panjenengan tidak pernah mengalami nasib seberat saya. Saya itu ngontel sepeda 35 kilo balik suket. Ya, cari suket itu. Cari rumput itu saya ngontel 35 kilo. Berarti dari sini kemana? Hah? Turen. Masa? Tak kurang lah. Ya kurang. Antara 30 sampai 40 kilo saja. Dari Grati paling timur, Pasuruan paling timur, ke Keraton, ngelangkai Winongan, Gondang Wetan, Kocentrek, 3 kecamatan, ngontel. Dongke, kepala korong si sampai Keraton, cari rumput itu, ngerumput itu, 3 tahun itu, 2 tahun. Kayaknya jenengan tidak ada yang semelarat saya. Maka kalau ada orang cerita melarat di hadapan saya itu tak guyu sama saya. Sapi itu sih melarati sampean. Saya kelas 5 SD itu saya sudah muli bangunan. Swear. Saya nggak perlu bersumpah demi Allah. Muli bangunan. Ngangkat batu pelondoan nih. Batu pelondoan, Pak. Pak Mudai. Batu pelondoan ngerti jenengan? Loh, batu bakar. Gak pengalaman nih. Batu kali yang dipecah-pecah itu ngangkat saya. Gak digaji. Nek gaji mangan kok. Nggih, kurang kelas 5, kelas 6 SD. Itu sudah gitu. Itu paling ekstrim saya. Ekstrim banget. Pak Hudai gak tahu melarat gitu. Pak Hudai. Enggak, saya tuh ya maaf, saya ini petarung luar biasa. Ibarat macan itu, macan hutan rimba ya. Kerja itu macam-macam. Iya. Jadi kalau ada orang cerita melarat ke saya itu tak guyu sama saya. Sapi itu sih melaratnya sampai gitu ya. Kayaknya nggak nututin melaratnya saya. Enggak betul ini. Kelas 3 SD itu saya sudah sudah apa namanya tutulan weci pulaan maaf ya di warung itu dari tukang cuci piring. Enggak, saya betul tuh saksinya sak desa ngerti siapa nanti lewat kelas 6 SD itu saya itu Pak ya ke pasar itu ya naik sepeda ontel itu ngemot setengah kintal kelas 5 S sampai kelas 6 sore ke Tegal nyabutin sama bapak, besok pagi pada semua dalam pasar betul itu kurang lebih 2 tahun kayak gitu. Ekstrim lah, masak randu itu dari zaman dan dari ini kan dia nolong zaman masak pari. Saya masak randu, totolan pelok, nanti pelok nih, pelok anu dulu, boleh pelok apa?
mangga itu loh. Dulu tahun 90-an pelok itu laris, dibuat campuran pembuatan sabun. Nah ini maksudnya cerita bab zuhud. Bab zuhud Bapak Harun ini. Maksudnya sekarang ini zaman ini kan semakin bagus. Wah enak zaman sekarang. Nah kayaknya dengan ini diceritain saya kaget. Ya, Pak Sugeng ASK melarat, tak semelarat saya. Enggak betul itu. Ya, apalagi Pak Suni orang tahu melarat, orang tahu melarat. Betul. Jadi sekarang ini zaman enak, betul-betul enak Pak. Wah enak banget. Maka kalau ada orang cerita melarat, itu saya ingin tahu. Seperti saya enggak melaratnya. Nah karena zaman semakin enak, kecenderungan manusia itu apa? Maaf ya, kecenderungan manusia itu senang menikmati kenyamanan-kenyamanan. Karena senang menikmati kenyamanan, lupa bab ngati-ngati. Lupa bab ngati, berhati-hati. Berhati-hati apa? Berhati-hati satu dalam bab makan, dalam pendapatan, dalam pekerjaan. Dan itu gak ngati-ngati orang. Kenapa? Taunya nyaman dan enak. Jadi kecenderungannya hedonis. Kecenderungannya hedonis atau hedon. Jadi serba kenyamanan, kenikmatan. Lah terus efeknya apa? Lupa mati. Ada yang tingkat sederhana apa? Lupa orang lain, lupa kanan kirinya, lupa hidup sederhana. Pokoknya kenikmatan tuh yang ditumpuk-tumpuk sampai lali mati. Padahal orang yang lupa mati dijamin dia tidak bisa zuhud dan warok. Orang yang lupa mati Pak, lupa asalnya kita, asalnya itu tanah dan mau kembali ke tanah itu. Waduh, itu musibah. Dalam tanda petik musibah. Kenapa? Jadi seakan-akan ini dunia ini tempat yang selamanya. Rakus, numpuk-numpuk, karuan sudah. Sehingga berefek kemudian orang korupsi, kemudian orang, aduh ya Allah, sampai lupa bahwa hidup itu tujuannya adalah memberi manfaat. Tujuan goalnya kehidupan itu memberi manfaat. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang itu lupa memberi manfaat, maaf, sampai lupa jasadnya kita ini sebenarnya kalau dihitung-hitung, Bu, Ibu nggih, ngapunten. Cacing itu saya laku napa mboten? Cacing itu ada harganya apa enggak? Cacing itu ada harganya. Bangkainya cacing itu harganya. Dibuat apa? Dibuat apa? Snack. Siapa ngomong snack? Dibuat apa Pak? Umpannya mancing. Berarti cacing itu siapa? Payu. Payunya ke siapa? Mulia cacing itu. Payu ke manusia. Untuk umpannya orang mancing. Kata, bangkai ini kata, laku napa boten? Laku. Pasang ke kandang apa itu, ke kolamnya lele. Habis itu. Sekarang panjenengan bandingkan, maaf, bangkainya kita ini kalau mati laku apa enggak? Loh enggak, ngapunten, Pak. Kita mau sombong, mau semena-mena, maaf, bangkainya saya dan panjenengan ini laku apa enggak? Gak payu, Pak. Bangkainya saya dan panjenengan jangankan dijual, bangkainya saya dan panjenengan diberikan gratis, tidak ada yang mau. Enggak apa betul. Lah maka hidup itu harus manfaat. Ngapunten lho Pak. Ini materi bab cacing ini jarang disampaikan nih. Ngapunten lho. Ternyata jasad kita ini kalah dengan jasadnya cacing. Betapa ruginya hidup di dunia itu mek ngentut, pipis, ya.
Mantep yang bolak-balik dua-dua dia pelangupan mentut ngisi ngomong apa ya? Iya, mentut ngisi ngendok lah ya. Ngentut pipis, ngentut pipis, ngendok. Gak manfaat urip. Betapa rugi sampean Pak dan saya ini ya. Maka bersyukurlah saya dan panjenengan ini ditakdir ngaji biar hidup niki manfaat. Kenapa kok begitu? Ternyata cacing jasad kita ini kalah dengan cacing. Ya. Kalau cacing itu masih manfaat, ternyata jasad kita ini sama sekali tak bermanfaat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur saya dan panjenengan ditakdir ngaji, ditakdir beramal soleh. Kalau jasad kita ini tidak manfaat, jasad panjenengan dan saya tidak manfaat. Iya. Apalagi apa yang kita miliki. Yang sangat miliki loh, jam tangan gitu. Saya yakin misalnya Pak Mudai almarhum misalnya ya. Saya almarhum, jam tangannya Pak Mudai dan jam tangan saya tidak akan dimasukkan ke kuburan, pasti dijemput anaknya. Ini apa boten? Atau jangan-jangan anaknya nggak turun subuh, enggak terus aku tinggal tak kayak noan lah tonggoku misalnya. Bisa saja begitu loh. Subhanallah. Kalau kita tidak ingat bab zuhud dan bab warok, ya kita ini tak terasa menjadi orang yang hedon. Ya, maka kita pelajari bab zuhud dan warok. Saya buka pengantar dari kitabnya Imam Ibnul Mubarak. Zuhud yang pertama kali yang harus kita ingat-ingat dan harus kita praktekkan, yaitu dalam bab mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini anak-anak kita ini rata-rata kan cari ilmu semuanya ya. Dan panjenengan menyekolahkan anaknya. Orang yang sekolah mencari ilmu itu harus zuhud. Gimana zuhudnya orang-orang yang zuhudnya orang-orang yang mencari ilmu, Ustaz? Ini saya buka di dalam, sayangnya nggak bisa tampil di situ ya, tapi tak tampilkan di sini aja ya. Di apa itu? Di YouTube-nya ini tak tampilkan sama saya. Ini di YouTube saya juga lagi gangguan katanya. Maaf Mas David, apakah masih gangguan ya? Mas David Kalimantan, apakah masih gangguan? Insya Allah sudah lancar ini. Saya sudah nggak pakai wifi nih, pakai data ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang pertama kali harus kita zuhudkan adalah anak kita dan diri kita dan anak kita. Dalam hal apa? Dalam hal mencari ilmu. Ya, ta'lamuna anna kitab Imam Ibnul Mubarak bab zuhud dan warok. Siap, mantap. Kita lanjut ya. Ta'lamuna anna hadhil ahadits allati yubtagha biha wajhullah la yata'allamaha ahadun yuridu biha al-arad min ad-dunya aw qala la yuridu biha illa arad ad-dunya fayajidu arafal jannah arafal jannah abadan. Jadi Bapak Ibu, orang yang mencari ilmu ya, tujuannya mencari ilmu hadis khususnya, mencari ilmu hadis, ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang itu mencari ilmu, kok tujuannya niat mengamalkan, niat menjalankan perintahnya Allah, tidak mencari kepentingan-kepentingan dunia, kecuali sesuai yang Allah berikan kepadanya, kecuali sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Maka orang yang mencari ilmu, niatnya hanya mencari ridhonya Allah, selebihnya pasrah kepada Allah. Baik saya ditakdir kaya atau tidak kaya, berlimpah, bergelimang harta atau tidak,
pokok saya cari ilmu. Bukan mencari ilmu untuk apa namanya? Untuk ngakal-ngakali orang, untuk berlomba-lomba kepentingan yang ada di dunia dan seterusnya. Bukan untuk itu. Maka orang yang cari ilmu begini ini, ya pasti oleh Allah dimasukkan surganya. Dan pasti dia itu dapat mencium aromanya surga. Tapi sebaliknya, ya, orang yang mencari ilmu ternyata ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya ini lek pinter engkau iso membuat begini-begini. Kepinterannya digunakan untuk ngakal-ngakali orang. Kepandaiannya dibuat untuk memanipulasi data. Maka katanya di dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak An-A'ir, dari seorang yang bernama Al-A'ir, A'irillah, mengatakan may yatatabba'il ilma awil hadis liyatahaddasa bihi lam yajid rihal jannah abadan. Orang yang mencari ilmu tapi ilmunya itu disalahgunakan, maka orang ini nanti kelak kalau sudah mati tidak akan mendapatkan, ya, tidak akan mendapatkan aromanya surga. Aromanya saja nggak dapat, apalagi surga. Misal Pak Sugeng, ini Pak Sugeng tak buat contoh nih. Pak Sugeng memondokkan anaknya ke pondok hafalan Quran. Tujuannya itu ternyata agar nanti anaknya terkenal menjadi hafizul Quran. Lalu diundang kemana-mana, ngimami, mulai digawani berkat sakit. Iya. Iya. Yang tercili itu, truk mini itu loh, yang biasa dibuat lomba horat-horat gitu loh. Iya. Ternyata anaknya dipondokkan untuk biar hafal Quran. Nanti kalau hafal Quran biar diundang kemana-mana, mulai-mulai digawa berkat sakit. Pulang. Ini namanya niatan kotor ini, Pak. Niatan kok. Terus gimana Ustadz yang benar? Ya sudah, pondokkan dan jadi wong soleh, le iso ngapal Quran, bah diundang gak diundang nanti gak salah. Ikhlas nang Gusti Allah. Karena mohon maaf Pak, ya, sekarang itu yang dijadikan komoditi itu bukan hanya jurusan teknik, tapi jurusan itu. Jadi yang dijadikan komoditi, alat jualan atau alat jual beli, sekarang bukan hanya jurusan teknik komputer, juga hafalan Quran. Nah, mondok anak, ya, mondok nak. Kenapa loh? Wala, boleh jadi ustad. Boleh jadi ustad diundang ceramah enak. Oleh berkat. Ya oleh amplop barang guna. Jadi mek dodolan emik ambil abang. Loh, ya ada orang memondokkan anaknya niatnya begitu. Waduh, kacau ini. Kacau. Loh, sampai salah niat loh. Banyak yang begitu soalnya. Naudzubillah. Lah, tapi bukan berarti kemudian berarti nggak oleh tadi. Tadi ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tujuannya ternyata bukan ilmunya, tapi itunya gitu loh. Berkatnya, lah itu ngomongnya. Berkatnya. Wah, bahaya itu. Bahaya banget Pak. Iya, akhirnya orang banyak yang maaf, bukan karena tujuannya bukan ilmunya,
di era-era di era akhir zaman pada akhirnya banyak orang yang nggak alim, yang penting disebut ustaz. Ya. Banyak orang yang nggak alim pokoknya disebut wes tubuh surban gede. Sepenting surbanan biar tambah berwibawa, ben berkatnya tambah gede. Wah ini wes rusak zaman itu ya. Mungkin apa buatan Mbak Suni? Betul banget. Akhirnya pokok modal retorika, pokok modal ngomong pinter, enak, merangkai kata-kata. Ini nanti katanya di dalam kitab Imam Ibnu Mubarak tidak akan mencium aromanya surga. Apalagi masuk surga, aromanya saja gak dapat. Nah, terus gimana Ustaz? Ya sudah, cari ilmu niatane sing saya cari ilmu itu ingin jadi saya ingin cari ilmu itu, cari ilmu ingin mendapat ridho Allah. Selebihnya kalau ada orang minta ajari, yo tak ajari. Iya. Selebihnya ada orang minta tolong saya untuk memberi pengetahuan, ya tak ajarkan. Lega yoga. Sekarang itu nantang-nantang. Iya, nantang-nantang pengen. Itu katanya Kanjeng Nabi, ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar. Barang siapa yang berani-berani untuk berfatwa, itu berarti ajra'ukum alan nar. Dia yang paling berani masuk neraka. Loh ini, maaf, ini kita mana hadis ini? Sayangnya saya tidak bisa menampilkan. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar. Barang siapa yang senang-senang, ya senang-senang ajra'ukum, senang-senang untuk berfatwa, maka dia itu senang-senang berarti paling berani untuk masuk. Ini peringatan bahwa menyampaikan ilmu itu amanah. Jangan sampai diniatin dunia. Kalau diniatin dunia, akhirnya bukan tujuan ilmunya tapi dunia. Ya. Ini Bapak Ibu, ini untuk anak-anak kita, anak panjenengan niki harus diajari waro. Jangan sampai keliru niat. Di antaranya orang yang tidak waro itu adalah niatannya keliru. Nah, niki Bapak Ibu, saya baca sanadnya itu, ya, sanadnya hadis ini nih, ya. Rijaluhu siqat, rawinya siqat. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar. Barang siapa yang paling berani-berani, ya, menyampaikan ilmu, apalagi sampai berfatwa. Maksudnya ilmunya gak cukup, ya, hanya karena tuntutan profesi, ya, kok berani-berani berfatwa, maka itu berani-berani berarti masuk neraka. Ini hadis dari Ubaidillah bin Abi Ja'far di kitab Musnad Darimi, hadis ke-159. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar. Orang-orang yang berani-berani berfatwa tanpa membawa ilmu yang cukup, maka ajra'ukum alan nar. Berarti dia telah berani menginjakkan kakinya, berarti dia paling berani menginjakkan kakinya di atas api neraka. Nah, tuh, Terus yang berikutnya Bapak Ibu, ya, masih tentang zuhud, ya. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi utirarin billahi jahlan. Ini katanya Abdullah, bahwasanya cukuplah orang itu sebagai tanda dia berilmu tambah takut kepada Allah. Jadi ciri-cirinya orang berilmu itu takut kepada Allah. Jadi takut kalau anaknya gak ngaji, takut anaknya gak bisa ngaji, takut anaknya gak sholat,
takut anaknya tidak berjamaah, itu ciri-ciri ilmunya manfaat. Tapi kok punya anak, mohon maaf, kok dieleskan musik? Ya Allah, anaknya dileskan musik. Loh, musik gak apa-apa, pokok tidak membuat orang itu lalai dan tidak melakukan maksiat. Tapi kalau panjenengan itu dileskan musik anaknya, berani loh, akhirnya maaf, panjenengan mati digitari lah. Iya, peteng dinani sampean digitari di rumahnya. Jreng. Anaknya dilesimu musik. Sebaiknya di sekolah itu tidak ada pelajaran musik itu. Takutnya apa? Kecenderungannya orang belajar musik itu foya-foya dan leha-leha. Berikutnya tidak sholat. Dan kecenderungannya laki perempuan kumpul. Mungkin apa betul? Iya apa tidak, Bu? Nah iya itu. Kalau ibu ngomong iya itu dapat dipercaya. Kecenderungannya itu orang musik itu kumpul laki perempuan gak karu-karuan lah. Iya kan enggak? Iya. Coba horek-horek itu sebelum dilarang itu. Laki perempuan kumpul apa enggak? Oh kumpul, bahkan joget bareng. Wis, ngene. Oh, ngene. Nggih lho mboten. Sampeyan seneng delok ora? Lah seneng kan? Nah, berarti maksiat wis. Ya. Enggak zuhud sampean. Saya ora tahu delok. Enggak, saya selain tidak mau, saya tidak suka. Selain saya tidak suka bukan berarti membenci loh ya. Saya tidak suka karena menurut saya itu tidak ada nilai estetikanya menurut saya. Masa lomba sonor gitu ya, jarak 2 meter son, 3 meter son, sampai gak ketemu sing di rumahmu. Dan lagi apanya ini? Yang mau dinilai itu apanya? Saya kan orangnya aliran esensialis. Esensinya apa begitu loh. Mek pernah nonton di TikTok lewat gitu loh. Oh ternyata kok gini yo. Wedok lanang ini. Waduh. Yo Pak, yo haram lek kayak gini nih. Rusak dunia ini. Rusak. Enggak apa-apa nanti misalnya ada yang saya ngomong kayak gini kan mesti ada yang suka, ada yang enggak suka. Yang enggak suka ya terserah. Itu konsekuensi. Ya. Jadi sebagai tanda orang itu punya ilmu yang manfaat adalah takut kepada Allah. Lah takutnya bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam sholat, dalam perilaku, sikap, tindakan sehari-hari. Contohnya, anaknya takut kalau nggak bisa ngaji, akhirnya dipondokkan. Nah, sampean mondok ben iso maca Quran sing bagus, sholatnya benar, terus nanti barokahnya Quran semoga kamu jadi orang baik dan orang soleh. Tak dungakno sama jadi wong sugih. Dari manapun jalannya terserah. Nah, itu benar. Sehingga tidak menggantungkan nasibnya kepada apa yang dia lakukan, tapi menggantungkan nasibnya kepada Allah. Gitu. Terus yang berikutnya, nah sampean jangan sampai tidak sholat ya. Sholat itu kalau kau tinggalkan, saya tidak senang dan saya tidak ridho. Nah gitu. Ini berarti ilmunya manfaat. Loh kok anaknya malah les renang, wedok les renang. Dia kata ngelangi itu langsung nyebur nang kali meri kono lho. Harus mari lah. Iya. Nggak usah les renang. Kenapa? Ya itu kan gimana kalau anak perempuan dileskan renang, perempuan les musik, perempuan les apa? Mending les tinju sekalian. Iya.
Iya. Itu Pak G. Kemudian yang berikutnya ini bab warok ya. Bab warok dan zuhud. Ya. Takut akibat perbuatan dosa. Itu namanya zuhud dan warok. Ya. Kenapa? Setiap orang yang berbuat dosa, berbuat perkara maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi sanksi sedikit atau banyak di dunia dan akhirat. Iya. Innal abda la yuhramu bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya setiap hamba, ya, maaf, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sanksi termasuk rezekinya. Kalau rezeki mungkin Allah bisa memberi terus, tapi bahaya yang paling menakutkan adalah orang berbuat dosa lalu ditutup hatinya, gak bisa melakukan ibadah. Itu musibah paling besar. Dijak sholat, cak ayo sholat cak, asik. Kuaris ditajak sholat itu lo gak mau. Kuaris, aku lagi halangan, ya wong lanang halangan gitu. Ya, itu ketutupan hatinya. Mungkin karena maksi. Jadi orang gak sholat itu, maaf, orang gak sholat itu kemungkinannya sangat banyak. Dan di antara kemungkinan yang paling besar itu adalah tertutupnya hati karena perbuatan dosa. Akhirnya nggak sholat. Waduh, kalau panjenengan punya anak kok nggak sholat Pak, Bu, itu musibah itu. Naudzubil. Tolong Bapak Ibu, sing tegas kepada anak-anak kita urusan sholat. Kenapa? Kita ini takut kepada Allah bukan karena semata-mata takut takut sanksinya di akhirat, tidak, tapi juga di dunia. Dan sanksi dunia takut berlanjut ke akhirat. Gitu loh. Kalau sampai ada orang tua anaknya itu nggak ditakutin nggak sholat, ditakutin juga bisa tidak dikhawatirkan gak ngaji, waduh itu musibah double itu. Kalau sampai panjenengan meninggal dunia, saya meninggal dunia, anaknya gak sholat malah tambah maksiat, itu kan nanti dosanya berlipat-lipat. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya ya, termasuk zuhud. Jadi termasuk zuhud itu adalah kita ini terakhir lagi berhati-hati dalam bab makanan. Ya zuhud, jangan sakarepan. Ya, jangan pula memanfaat. Nah, orang yang suka memanfaatkan itu tidak zuhud dan tidak warok. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari nih. Hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu memberikan tunjangan untuk orang muhajirin yang awal-awal itu 4.000. Ya, memberikan tunjangan 4.000 dirham setahun. Setahun itu dapat tunjangan 4.000 dirham. Nah, 1 dirham berapa Ustaz? 1 dirham itu coba saya tampilkan ya. Oh iya lupa saya Mbak. Jadi 1 dirham itu ini uang perak. Kalau kalau dikonversi itu sekian ya, kurang lebih. Saya bacakan ya. Ini saya tampilkan. Maaf kalau lupa lagi ya. Nggak bisa menampilkan itu. Jadi 1 dirham sama dengan ini. Monggo panjenengan ingat-ingat ya.
Saya nggak bisa ingat ini. 1 dirham itu sama dengan kurang lebih ya 1 dirham. Nah, 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. Sekarang perak 1 gram pinten? 22.000 1 gram. Lantaknya ya, anggap saja segitu gitu. Kalau 2 gram berarti 44.000 kali 4.000 berapa itu? Bingung ngitung ya? Kurang lebih ada udah banyak lah, pokoknya begitulah ya, gitu ya. Aku gak matematika, untuk alot matematika ini deh. Yang jelas 1 dirham itu 1 dirham, kalau 2 dirham itu 44.000. Lihat 44 kali 4 itu udah berapa? 8. 6 berarti kurang lebih 160 juta. Iya. Hah? 76 ya. 76 juta. 176 juta ya. Kurang lebih 1 tahun. Jadi Sayyidina Umar itu menetapkan gaji pokok, gaji tetap, tunjangan tetap untuk sahabat muhajirin itu 4.000 dirham, kurang lebih 180 juta per tahun. Tapi untuk anaknya sendiri, untuk Abdullah bin Umar hanya diberi 3.500 dirham. Ini bab warok dan zuhud. Setelah ditanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa putranya panjenengan itu diberi cuma 3.500, nggak sama dengan yang lain? Katanya Sayyidina Umar, innama hajara bihi abuhu, laisa huwa kaman hajara bi nafsihi. Riwayat Imam Bukhari. Anak saya itu hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah bukan hijrah sendiri, tapi dibawa oleh Umar. Sehingga Sayyidina Umar memberi tunjangan ke anaknya tetap dengan seadil-adilnya, tidak memanfaatkan karena anak. Lah orang yang memanfaatkan jabatan lalu ngerekrut anaknya, sepupunya, mantunya, pembantunya, bahkan keluarga-keluarganya yang di kuburan itu dibangunkan untuk ikut jadi pejabat misalnya. Itu namanya tidak warok dan tidak zuhud, nggak ngati-ngati namanya. Gitu loh. Terus ini juga yang ini macam-macam warok ya. Sekarang macam-macam warok. Macam-macamnya warok itu ada 4 menurut Imam Ghazali. Ini penutupnya nih, macam-macamnya warok itu ada 4. Ini sudah 1 jam ini. Yang pertama adalah warokul udul, yaitu waroknya orang-orang adil. Apa itu Ustaz? Yaitu warok sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Waroknya orang-orang yang adil itu adalah menjauhi segala yang diharamkan oleh fatwanya ulama. Pelanggaran terhadapnya menyebabkan kefasikan, jatuhnya keadilan, munculnya sebutan maksiat, dan keterpaparan pada neraka. Misalnya, kenapa Pak sampean kok gak berjudi? Oh haram. Pak sampean kenapa kok tidak tidak bisnis kripto misalnya ya. Waduh, itu nyerempet haram itu gitu. Kenapa?
karena barangnya nggak ada yang diperjualbelikan. Gitu. Itu namanya warok yang paling tingkat paling rendah. Lalu yang berikutnya waroknya orang soleh. Gimana itu Pak? Gini, meninggalkan hal-hal yang ada kemungkinan haram, walaupun menurut hukum fikih itu boleh. Contoh, mohon maaf Pak, ini saya tak buat contoh lagi. Apa makanan-makanan yang menurut panjenengan itu sebenarnya halal, tapi bisa nyerempet haram? Bisa nyerempet haram. Nopo? Kira-kira? Hah? Bir. Bir apa Pak Udah? Oh, bir bintang. Bir bintang itu tulisannya halal apa betul? Hah? Pak Udah malah bir bintang. Wah iya. Tapi kan dijual bebas. Dijual bebas. Lah kalau dijual bebas belum tentu halal. Ya. Kayaknya itu loh Pak, mohon maaf ya. Anggur kolesom itu. Anggur beranak ya. Lihat anggur kolesom itu yang dibuat jamu itu loh. Itu halal apa betul? Tulisannya. Sudah lolos MUI apa belum? Belum, tulisannya 15% alkohol. Oh gitu ya. Oh 15% ya. Berarti tahu ngombe sampean. Tidak saja ya. Oke. Apaan ya? Pokoknya perkara-perkara yang jika mengkonsumsinya itu ada kemungkinan haram. Tadi Pak Haji Badran itu mencontohkan begicot ya. Ya. Nggak tahu lah apa namanya, yang kemungkinannya nanti bisa menyebabkan haram, itu ditinggalkan. Berarti namanya warok. Waroknya orang soleh itu. Ya. Apa-apa wis yang menyebabkan, nah wis gampangannya begini wis langsung. Ini paling gampang wis. Sampai ndak nonton itu loh. Horeg, ya. Ndak nonton horeg. Termasuk ndak nonton jaranan, wis gimana wis langsung aja wis tembak aja wis ya. Ndak nonton bandengan. Ya, kenapa? Itu kan cuma nonton, masa haram? Nah, mohon maaf. Ya di situ lah mesti ada macam-macam dong. Ya bang enggak? Ya berbagai macam. Ya. Terus panjenengan, maaf, enggak dengerin lagu-lagu, enggak mendengarkan lagu-lagu. Kenapa? Takutnya nanti lagunya ada lagu keong racun. Iya. Ada lagu cinta satu malam. Oh, lagu kok cinta satu malam. Apa nih itu? Apa? Tepuk tangan. Oh, masih ya boleh. Oh, mek tangan toh, gak kelambenan, gak sualan. Bahaya Pak Huda iki lho ya. Iya. Ya Allah Pak Huda niki ya Allah. Iki lah uangnya Pak Huda ya. Iya Pak Huda ya. Sing kupluke kaya anu lho iku Pak Huda iki ya. Oh, jadi cinta satu malam tuh mek tangan. Oh, ya Allah Pak Huda ini. Maaf, saya nggak tahu memang selama ini. Maaf loh ya. Saya nggak memperhatikan lagu-lagu itu loh, nggak sempat saya. Ya. Jadi orang yang nggak suka nonton lagu, dengerin lagu, ngapunten, itu namanya warok dan zuhud. Ya, saya nggak mau dengarkan lagu-lagu sekarang ini. Kenapa? Saya wis takut terbawa oleh omongan-omongan yang nggak beres masuk ke telinga. Sehingga yang didengarkan itu tiap hari Quran. HP-nya itu isinya Quran semua. Nah ini baru warok itu. Berarti orang warok sekarang itu kira-kira yang ditonton itu semuanya Quran. Kalau nggak Quran ceramah. Paling maksiat kira-kira dalam tanda petik ya. Paling maksiat dalam tanda petik itu nasyid. Iya gitu. Itu orang warok itu. Orang warok. Karena takut memper ke haram.
takut nyerempet arah. Kalau boleh saya contohkan, di Indonesia itu ada TV yang sering saya tonton. Itu Roja TV. Ya. Kenapa? Isinya Quran, siaran Quran terus. Itu sepi peminat itu. Ya, peminatnya saya diantaranya. Daripada di rumah nonton apa namanya, yang lain-lain yang kurang manfaat itu, saya setel Roja itu, nongkrong Quran. TV Roja itu. Kalau radio RTI itu. Ya, kalau radio itu RDI atau radio itu Madinah, Masjid Agung. Itu kan pengajian ceramah Quran. Saya di mobil itu nyetir sambil dengarkan radio itu. Kalau nggak RDI, ya Al-Madinah itu, Masjid Agung itu, gitu. Ada Sirah Nabawiyah, gitu. Kok abot dari wong waro Ustaz? Abot, iya, berat Pak, ya, berat banget. Tapi itulah kenyataan yang dilakukan oleh Nabi. Warok dan para sahabat Nabi warok semua. Nah, tingkatan yang ketiga ini adalah waroknya orang-orang yang ahli. Nah, ini warok yang ketiga ini adalah waroknya orang-orang yang muttaqin. Bukan Pak Muttaqin. Karena ada orang namanya muttaqin tapi gak bertakwa. Ya. Gimana Ustaz waroknya orang yang muttaqin itu? Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak diharamkan dan tidak syubhat, tetapi khawatir akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Waduh, ini sudah tingkatan yang luar biasa. Jadi misalnya makan itu Pak ya, makan itu ditaker. Terus aku tak mangan saentong ae. Ya. Ustaz, saentong tapi entongnya kayak sekrup. Ya. Bukan. Memang mangan saentong padahal masih lapar. Saya tak mangan saentong ae walaupun jadi pas acara apa itu diundang mantenan itu. Apa itu namanya? Persemanan itu ya. Apa namanya itu? Yang persepsi itu loh. Itu kelas mana namanya kan ya? Kan makanannya enak-enak itu. Dia makan sedikit aja. Kenapa? Takut gak bisa bangun tahajud. Oh, subhanallah. Ini Pak Haji, di roti bos ini kalau semuanya warok, luar biasa Pak. Sampai nyediain makanan itu sisanya akan banyak. Tuh, makan sisa. Hah? Berdosa nyiapin Ustaz. Apa? Nyiapin berdosa Ustaz. Iya berdosa ya. Termasuk berdosa dengan nyiapin itu ya. Iya. Jadi makannya itu sedikit. Pak Sugeng makan titik. Iya. Pak Huda makan titik. Maksudnya titik makan, titik makan, ya titik makan. Titik makan. Jadi waroknya, jadi barang-barang yang halal itu, ya barang-barang yang halal itu dihindari, takut kelebihan nanti nyerempet dari hak. Karena kalau makan kelebihan jadi haram. Sekarang ini apa ada orang yang gini nih Pak? Wah, pokoknya gue mau muda, petengnya gede kayak gitu deh. Terus gak warok lah bab makanan itu. Pokoknya angin lah sekarang. Warok yang ketiga ini sesuai dengan hadis sahih bahwasanya la yakunul abdu, seorang hamba tidak akan disebut sebagai muttaqin. La yablughul abdu darajatal muttaqin. Seorang hamba tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Ini sabda Nabi, sahih ini. Sahih banget di kitab Riyadhus Shalihin. La yablughul abdu darajatal muttaqin.
seorang hamba tidak nyampe ke derajatnya orang yang bertakwa, tidak mencapai derajatnya orang yang bertakwa, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan mala ba'sa bihi, perkara-perkara yang tidak dilarang oleh syariat, makhafatan ma bihi ba'su, tapi karena khawatir nanti menyebabkan dia terjatuh ke perkara haram, maka tinggalkan barang halal itu. Ditinggalkan barang halal, maksudnya ngambilnya sedikit, takut berefek dan menjadi penyebab jatuh kepada perkara haram. Subhanallah, ini namanya wara'ul muttaqin, waroknya orang-orang yang takwa. Jadi ngambil halal tapi tetap terbatas, saking takut. Ibaratnya itu mau ngambil tunjangan-tunjangan yang tidak jelas itu takut. Ya, sekarang itu bukan hanya tunjangan tidak jelas, malah yang nggak jelas itu dicari, Pak. Iya, ngeri apa tidak sekarang? Oh, mengerikan. Nah, yang untuk nyampe tingkatan ini angel wis. Siapa saja sekarang itu wis. Kita ini ngaji untuk diri sendiri loh ya, bukan untuk menilai orang ya. Yang terakhir penutup yaitu wara'us siddiqin, waroknya para nabi. Waroknya para nabi. Gimana itu Ustaz? Waroknya para nabi itu adalah warok yang tingkat tertinggi istimewa. Ya. Yaitu meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak mengapa dan tidak dikhawatirkan pada pada perkara yang bermasalah, tetapi diambil bukan karena Allah, bukan dengan niat menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah, atau di situ ada sebab-sebab yang memudahkan menuju sesuatu yang makruh atau maksiat. Jadi waroknya para nabi itu jangan sampai melakukan sesuatu bukan karena Allah. Maka panjenengan makan, maaf ini tingkat tinggi nih. Panjenengan makan itu karena lapar apa karena Allah? Ayo, selama ini ibu-ibu dahar niku karena Allah apa karena lapar? Nah, karena lapar. Berarti saya dan panjenengan setiap kali makan itu bukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena makannya itu untuk memuaskan kepentingan sendiri. Lah kalau para nabi itu makan itu karena Allah. Lah terus kalau makan sekiranya karena kebutuhan lapar, mereka nggak makan. Saya nggak makan. Kenapa? Niatan saya masih karena lapar, bukan karena perintah. Wah, ini. Dan sampai tidak berani melakukan sesuatu yang menyebabkan lupa kepada Allah. Lupa sak detik aja gak boleh. Jadi para nabi itu tidak boleh lupa walaupun sak detik. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyani. Kanjeng Nabi itu selalu zikir, ingat kepada Allah. Kenapa? Bagi seorang nabi dan para rasul tidak boleh lupa kepada Allah, tidak lupa Allah walaupun satu detik. Ya, walaupun satu detik. Zikir terus, mulut hati, hati mulut. Sehingga di dalam kitab yang sangat masyhur, kitab Azkar, orang yang keluar dari WC membaca apa? Ghufran. Coba, orang keluar dari WC itu disuruh istighfar. Kenapa? Kanjeng Nabi ngajarkan itu bukan hanya untuk diajarkan, tapi untuk diri beliau. Pada waktu orang BAB itu dilarang dzikir, dilarang lisan. Dzikir lisan tidak boleh. Sehingga ini dianggap sebuah kelalaian kepada Allah. Maka setelah keluar dari WC habis ngedeng-ngedeng,
harus baca istighfar. Waktu ngeden terlalu nikmat, lali nang Gusti Allah, lupa kepada Allah yang telah membuat dirinya bisa ngejan itu. Sehingga setelah keluar dari WC baca yaitu ghufro. Itu keterangannya di kitab Al-Adhkar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, warok yang keempat ini yaitu waroknya para nabi, sudah bukan panjenengan, sudah nggak bisa. Sampean balik-balik lali sama saya itu, lupa kepada Allah. Makan kepala kambing aja sudah lupa. Ya, makan untuk memuaskan diri, bukan makan untuk ibadah kepada Allah. Maka habis ini panjenengan makan secara fikih dan tasawuf, makan itu, ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya mau makan banyak. Ya, tapi tolong saya kuatkan nanti untuk tahajud. Nah, gitu. Tapi jangan-jangan ini niat-niat gak beres juga gitu. Mangan keluarkan itu nanti Pak, mau gak mau itu bangun tahunnya berat loh. Iya. Maka Pak Haji ini sebaiknya nyiapin makannya itu dikit aja untuk mendukung warok dan zuhud. Ya, cukup saya toh yang makan banyak gitu. Gitu, geng. Semoga bermanfaat, geng. Semoga sehat panjang umur, kabul hajat semuanya. Ya Allah, untuk jamaah kami di jamaah roti bos, sehat panjang umur semua, kabul hajat. Anaknya yang belum kerja Allah berikan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh. Yang usahanya macet Allah lancarkan. Yang ngaji online semuanya kabul hajat berkah ya. Yang ngaji online sehat semua berkah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa ada pertanyaan? Pak Haji, monggo Pak Haji. Pencerahannya bisa. Dalam? Pencerahannya gitu. Gimana? Zuhud sama itu warok itu kan ibaratnya kita itu bahkan subhat maupun makro itu lihatnya haram gitu Ustaz ya. Kajian tadi itu Ustaz ya. Supaya kita tidak terjebak pada mengharapkan yang telah dihalalkan Allah itu gimana Ustaz? Oh gitu, gini caranya. Jadi gini, tetap ya, pertanyaan yang bagus ini, bagus. Bahwasanya kita tidak mengharamkan perkara yang sudah dihalal, tetapi ketika kita khawatir dengan perkara halal ini, saya takut nanti malah keserempet perkara haram, maka sebaiknya aku hindari deh, tapi tidak mengharam. Nah, jadi pemisahnya cuma satu kata, menghindari bukan mengharamkan, tapi takut. Nah gitu. Maka itu dicontohkan oleh Nabi di hadis Sahih Bukhari, yaitu sahabat Anas itu kan bercerita bahwa Kanjeng Nabi itu ketika perjalanan nemu kurma satu biji. Nabi kan mengatakan begini, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andaikan saya gak khawatir ini kurma zakat yang jatuh, saya makan. Lah oleh Nabi kurma satu biji itu nemu di jalan, tidak diambil. Kenapa? Saya khawatir ini kurma zakat yang jatuh satu biji. Maka katanya Nabi, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andaikan saya tidak punya kekhawatiran dan kewaswasan ini adalah kurma sedekah, maka saya ambil dan saya makan. Nah, maka begini Pak Haji, warok itu bukan mau mengharamkan perkara yang halal, bukan. Itu sikap keberhatian, takut ini menyebabkan haram atau ini haram. Nah, gitu. Tetap dalam keyakinannya halal, cuma khawatir. Berarti ini hanya orang-orang tertentu. Orang-orang kadang sing haram di direkayasa ben halal kok. Ya bang enggak?
Orang yang biasa main proyek-proyek itu. Iya tak? Maaf ini saya tidak menuduh individu tertentu, tapi prakteknya kan begitu. Orang yang kerja di lembaga, lalu ada sumbangan dari pemerintah pusat. Ya, dari pemerintah pusat jatuh apa itu sumbangannya 100 juta. Nyampe di daerah kali 30 juta. Apa dicetok dek kementerian, cetok mana dek berapa itu provinsi, cetok mana dek apa dek kabupaten, cetok mana dek panitia, dek cetok mana dek pengawal, entek gitu ya. Lah itu orang yang jadi pejabat tahu itu. Nggak, jujur saja, gak apa-apa saya dibenci orang banyak, gak masalah. Tapi yang penting saya ngomong hak. Di akhir zaman itu ngomong bener pahit, bahkan dimusuhi. Dia gak apa-apa. Gak apa-apa wes, masih nanti musuh aku gak apa-apa. Kemarin ngono ya aku mati kok ya. Gak ketemu aku ya. Saya kan mati habis ini. Kapan kan? Sobo enggak. 150 tahun akan datang ya. Belum enggak. Lah itu Pak ngapunten. Sekarang justru bab waro itu harus disosialisasikan. Orang sudah gak tahu, jangankan mau waro, apa itu waro aja udah gak ngerti. Nggih napa boten? Sehingga orang itu kecenderungannya hedon, semua berlomba-lomba ingin gendut semuanya, ingin mewah semuanya, lupa mati. Lupa kalau jasadnya nanti itu masih lebih berharga, jasadnya cacing. Ya. Ini penting. Jadi orang yang mau warok bukan mau mengharamkan perkara yang halal, tidak. Hanya ngati-ngati. Hadis Sahih Bukhari itu, Kanjeng Nabi dawuh, nemu kurma 1 biji, lalu Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andaikan saya tidak khawatir dan takut ini kurma sedekah, kurma zakat, maka saya makan. Berhubung ini saya khawatir kurma zakat, tidak saya makan. Padahal halal. Ini katanya Imam Nawawi mengajarkan warok dan zuhud. Gak apa namanya? Orang yang tidak sembrono. Maaf, gara-gara warok dan zuhud tidak diajarkan. Orang itu sembrono, Pak. Sembrono, maaf, apunten. Ayo jujur pun. Orang sekarang ini lebih banyak yang sembrana apa tidak? Orang sekarang ini banyak orang yang sembrono apa tidak? Oh, banyak itu. Sembrono tingkat tinggi sekarang itu. Saya tahu loh, Pak. Saya ngomong begini tahu. Baik yang pakai koplok putih, koplok ireng, apa mana sih nggak koplok? Saya nggak koplokan. Oh, itu tambah sembrononya luar biasa itu. Iya. Baik yang ada di organisasi Islam, organisasi gak Islam, organisasi nasional, sama semuanya sudah terkontaminasi oleh paham hedonisme, kemewah-mewahan dunia itu. Di antara kita ini, ya, yang zuhud dan warok itu, yang saya lihat ini cuma Pak Suni. Tapi zuhud dan warok rotok terpaksa. Iya, Pak Suni, Pak Huda itu warok terpaksa itu. Kalau dono mana ya? Warok Ponorogo ya. Warok singo apa? Singo gendeng. Singo barongsai. Gitu, Pak. Jadi Pak Haji ini ngapunten ini butuh diajarkan Bapak. Jadi warok itu bukan untuk mengharamkan barang tapi ngati-ngati. Sekarang ini orang sudah tidak ngati-ngati, kecenderungan sembrono itu luar biasa. Bahkan terorganisir dalam sistem. Bukan hanya sistem dalam arti pemerintahan, tapi sistem kehidupan. Iya loh. Misal mau pilihan lah. Mau pilihan wali kota, mau pilihan caleg dan seterusnya itu. Itu masyarakat itu milih yang paling akeh itu tomboane. Nggih napa mboten? Ayo masyarakat milih yang tombokan paling banyak apa tombokan sedikit?
tombokan paling banyak. Ada ya. Pokoknya ruwet sekarang. Ruwet sudah. Yuk akhir zaman juga kayak gini. Iya. Iya enggak Pak Sugeng? Sekarang ini banyak orang ruwet apa enggak? Yo, diurang ruwet. Ini nasional, ruwet nasional. Jadi ruwet nasional sekarang. Ini kalau ngomong begini nih, ya. Tapi saya ikhlas ngomong, tidak ada kebencian, tidak niat membenci siapapun, tidak ada. Cuma ayo benahi bareng-bareng, mulai dari diri sendiri. Waduh. Jadi kalau diukur bab waro, kayaknya apa penduduk surga itu sedikit. Iya. Sedikit Bang. Saya tahu Pak, soalnya ada sumbangan bangunan. Oh itu melalui ruwet-ruwetan itu. Yang disumbangkan 1, berapa. Ya, turunnya berapa. Nanti panitianya minta itu. Loh, aku jaluk jatah rek. Iku aku sing ngelebokno proposal. Wah, gitu wis. Kan, pokoknya saya gak melok-melok sing ngono wis ya. Muga-muga diparingi kuat. Maka saya mengajak kepada siapapun, kalau pengen jadi orang kaya, tidak jadi pejabat. Ini gak apa-apa sampai bunyi wis, gak apa-apa. Ini penting kali ya. Kalau pengen jadi kaya, jangan jadi pejabat. Wes dagangan naik. Dagangan sing apik. Kenapa? Karena kalau jadi pejabat misalnya, kok pengen jadi kaya, sementara gaji per bulan 7 juta. Pengeluarannya per bulan 8 juta untuk kepentingan dia, anaknya, sekeluarga dan seterusnya. Mau gak mau harus bukan persoalan utang. Mau gak mau yang nyerempet, ngakali bagaimana caranya dan ini sistem berpikir begini ini sudah merasuk kepada kalangan manapun. Kalangan santri, kalangan nasionalis, kalangan pelajar, kalangan dia macam-macam dah. Semua kalangan kena. Karena pengen cepet kaya, gaji titik, ya apa carane? Apa ae didol? Iya apa tidak? Iya. Sembarang didol wis. Iya. Dia akal semua wis. Sekarang ini wis pokoknya ruwet dewur nasional ya. Jadi sekarang itu zaman ruwet nasional. Ya kita jaga diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarganya. Sekarang bisa menjaga diri sendiri dan keluarga, itu sudah top markotop. Sekarang ini Pak, bisa menjaga anak dan keluarga dan diri sendiri dari sengatan api neraka, itu sudah top markotop. Gak usah muluk-muluk katanya jogo wong sak Malang. Ruwet. Apa mana sak Indo? Sak RT ruwet. Apa mana sak kelurahan, sak desa. Jaga diri dan keluarga. Itu sudah sip top markotop. Gitu kan? Laras apa betul? Betul apa tidak? Oh betul banget. Bingit. Betul bingit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.